Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua anak-anak di rumah? Semoga kabarnya selalu sehat ya, dan tentunya masih semangat belajar di rumah. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Hafid. Belajar tema 3, peduli makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran 5. Fokus pembelajaran pada tema ini yaitu IPS dan SBDP dengan kompetensi dasar IPS KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Selanjutnya untuk SBDP KD 3.4 memahami karya seni rupa teknik tempel membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Nah, langsung saja kita bahas fokus pembelajaran yang pertama yaitu mata pelajaran IPS, di mana materi IPS yang akan disampaikan yaitu mengenai pengertian sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian sumber daya alam. Bahasan yang pertama, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi secara alami yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya hewan, laut, tumbuhan, gas bumi, minyak bumi, pasir, bebatuan, air, emas, batu bara, dan sebagainya. Lanjut bahasan yang kedua mengenai jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang A, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan maupun dari tumbuhan. Berikut manfaat sumber daya alam dari hewan. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk lauk pauk, contohnya ayam. Bagian kulit hewan dapat dijadikan sebagai bahan sandang, yaitu yang sangat bermutu tinggi adalah wool dan berasal dari bulu domba. Selanjutnya, hewan dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan bagi manusia. Contohnya, lebah dapat menghasilkan madu. Berikut manfaat sumber daya alam dari tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Berbagai makanan berasal dari tumbuhan dan sayuran, misalnya bayam, wortel, kubis, daun seledri, dan lainnya. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang, pembuat pakaian seperti pohon randu dapat diambil buahnya yang dapat diolah menjadi serat kain. Peralatan rumah tangga yang sering kita jumpai di rumah, sebagian berasal dari tumbuhan, kebanyakan berasal dari kayu, contohnya pintu, meja, kursi, lemari, dan tiang. Sumber daya alam hayati juga dapat dimanfaatkan sebagai produk kesehatan. Contohnya jamu. Bahan yang dapat digunakan sebagai jamu adalah kunyit, jahe, kencur, temulawak, kumis kucing, dan mengkudu. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati berasal dari benda mati atau benda tak hidup seperti tanah, batuan, dan bahan tambang. Sumber daya alam non-hayati umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kebutuhan rumah tangga. Contohnya, bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah berasal dari tanah, lihat, batu bata, pasir, semen, dan besi. Peralatan rumah tangga, benda yang berada di dapur kebanyakan berasal dari aluminium, terbuat dari logam, aluminium. Contohnya, penggorengan, panci, dan lainnya. Bahasan yang ketiga mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi dua sumber daya alam yang dapat diperbarui,
dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, jumlahnya tidak akan habis selama penggunaan tidak berlebihan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui antara lain tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, beras, nasi, dan lain-lain. Hewan seperti telur, daging, kulit, kol, sutra, kerang, dan lain-lain. Angin, sinar matahari, air, tanah liat, batu, pasir, kerikil. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah, bisa kita lihat, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang jumlahnya akan habis dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbaharukan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain emas, nikel, besi, perak, tembaga, batu bara, minyak bumi, bensin, solar, aspal, lilin, dan minyak tanah. Bahasan yang keempat mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Di antaranya ada pelestarian tanah, pelestarian air, pelestarian hutan. SPDP. SPDP akan membahas tentang perbedaan kolase, monase, aplikasi, dan mozaik. Dan contoh karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Yang pertama, kolase. Kolase adalah karya seni dua dimensi dengan cara menggabungkan beberapa jenis bahan seperti biji-bijian, jagung, dan beras, dan lain-lain. Berikut contohnya. Selanjutnya, montase. Montase adalah menggabungkan beberapa potongan gambar membentuk kumpulan gambar baru sehingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Bisa kita lihat di sini ada gambar menara, lalu motor, matahari, bukit, dan rumah. Beberapa gambar tersebut yang utuh dan digabungkan hingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Selanjutnya, aplikasi. Aplikasi adalah suatu karya rias dalam bidang menjahit yang dibuat dengan guntingan kain yang dibentuk sedemikian rupa sesuai bentuk yang diinginkan dan ditempel pada kain hingga penuh. Selanjutnya, mozaik. Mozaik adalah karya dua dimensi dengan cara menggabungkan kepingan-kepingan seperti kepingan daun atau kepingan pecahan telur. Beberapa kepingan itu nanti dijadikan menjadi satu gambar yang tersusun rapi dan hanya ada satu macam bahan yang digunakan. Oke, anak-anak, semua pembahasan sudah selesai. Semoga pembahasan materi kali ini dapat dimengerti ya. Jangan lupa diingat-ingat kembali materi dan catat hal yang perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.